warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Dua bisa. Dari bakat. Yuk. Hai. Hari ini kita akan observasi ke Taman Pancasila Lobang Buaya. Ikuti kita terus ya. Dadah. Di Monumen Pancasila Sakti Lobang Buaya. Ikuti kita terus ya. Bye. adalah ilustrasi tertembaknya Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mulanya kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965.
para penculik yang dipimpin oleh Peltu Mukijjan berangkat menggunakan 2 buah truk dan 2 buah bus menuju ke kediaman Letnan Jenderal Ahmad Yani yang beralamatkan di Jalan Lembang, D58 Jakarta. Mereka memasuki kediaman Letnan Jenderal Ahmad Yani tanpa dicurigai oleh para pengawalnya. Saat tiba di sana, mereka bertemu dengan anaknya yang bernama Edi dan memintanya untuk membangunkan ayahnya. Saat Letjen Ahmad Yani keluar, mereka mengatakan bahwa Letnan Jenderal Ahmad Yani diperintahkan segera menghadap Presiden. Letjen Ahmad Yani pun menyetujuinya dan berkata akan mandi terlebih dahulu. Salah seorang penculik mengatakan tidak perlu, sehingga menimbulkan kemarahan Letjen Ahmad Yani yang langsung menamparnya dan kembali ke rumah lalu menutup pintu. Saat itulah Sersan Aswad memerintahkan kepada Kopda Gijadi yang berdiri di samping Prakadokrin untuk menembak Letnan Jenderal Ahmad Yani dengan senapan Thompson hingga tewas. Jenazah Letnan Jenderal Ahmad Yani diseret keluar dan dilemparkan ke dalam salah satu truk. Selanjutnya dibawa ke Desa Lubang Buaya. Ini adalah ilustrasi penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Penculikan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Suprapto dilakukan dini hari 1 Oktober 1965 di kediamannya Jalan Besuki nomor 19 Jakarta Pusat. Pasukan penculik berkekuatan 2 regu. Regu 1 dipimpin Serka Sulaiman dan regu 2 dipimpin Serda Sulaiman. Pasukan ini merupakan bagian dari pasukan Pasopati, bertugas menculik para jenderal angkatan darat di bawah pimpinan Letut Dul Arif yang juga ikut di dalamnya. Pada saat itu, Mayor Jenderal R. Suprapto belum tidur karena sakit gigi. Ketika seorang penculik membuka pintu pagar, Mayor Jenderal Suprapto menanyakan siapa di luar dan dijawab bahwa mereka anggota Cakrabirawa. Mayor Jenderal Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga, kemudian keluar dari kamarnya. Ketika ia membuka pintu rumah, beberapa orang anggota Cakrabirawa sudah menunggu di teras. Serta Sulaiman mengatakan, Mayor Jenderal Suprapto diperintahkan segera menghadap Presiden. Mayor Jenderal Suprapto menyanggupinya, tetapi ia akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Namun, para penculik tidak mengizinkan. Ia ditodong dan dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Mayor Jenderal Suprapto dan memaksanya naik ke salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik membawa Mayor Jenderal Suprapto ke Desa Lubang Buaya. Ini adalah ilustrasi penculikan Mayor Jenderal MT Harjono yang dilakukan dini hari 1 Oktober 1965 di kediamannya di Jalan Prambanan nomor 8 Jakarta Pusat. Pada saat penculik mengetuk pintu rumah dan istri Mayor Jenderal MT Harjono membukakannya, Serka Bungkus menyampaikan bahwa Mayor Jenderal MT Harjono diperintahkan untuk segera menghadap Presiden. Ketika pesan tersebut disampaikan kepada suaminya, Mayor Jenderal MT Harjono menolak dan menyuruh para penculik agar kembali lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun pimpinan penculik tetap memaksa. Mayor Jenderal MT Harjono merasa ada sesuatu yang mencurigakan sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya untuk masuk ke kamar sebelah. Para penculik marah dan berteriak agar Mayor Jenderal MT Harjono segera keluar. Karena permintaannya tidak dipenuhi, para penculik mendobrak dan menembaki pintu kamar sehingga pintu kamar terbuka dan kamar dalam keadaan gelap. Para penculik masuk dengan senjata siap tembak dan salah seorang di antaranya membakar surat kabar untuk menerangi ruangan. Mayor Jenderal MT Harjono berusaha merebut senjata dari salah seorang penculik, tetapi gagal. Bahkan ia ditikam dengan sangkur oleh penculik lainnya. Tembakan Serka Bungkus menyebabkan Mayor Jenderal MT Harjono tewas. Selanjutnya, jenazah diseret keluar dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke Desa Lubang Buaya. Anak-anak, di depan kalian ada sebuah ilustrasi di saat terjadinya penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Pasukan ini terdiri dari atas 2 regu. Mereka memasuki pekarangan rumah Mayor Jenderal S. Parman pada dini hari. Pemimpin penculik meminta agar Mayor Jenderal S. Parman menghadap Presiden karena keadaan negara di saat itu sangat genting. Mayor Jenderal S. Parman menyanggupi hal tersebut, lalu ia menuju ke kamar untuk berganti pakaian dinas. Ia diikuti para penculik dengan senjata yang terhunus. Melihat tingkah laku yang tidak wajar, istri Mayor Jenderal S. Parman curiga dan menanyakan surat perintah pada mereka.
Mayor Jenderal S. Parman berpesan untuk melaporkan kejadian ini kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ketika sang istri hendak menelpon, salah seorang penculik mendahuluinya dengan mengambil telepon tersebut hingga kabelnya terputus. Akhirnya, para penculik ini memaksa Mayor Jenderal S. Parman agar masuk ke kendaraan dan dibawa ke lubang buaya. Nah, berikut ini adalah foto Mayor Jenderal S. Parman bersama istrinya. Dan satu lagi adalah foto Mayor Jenderal S. Parman bersama istrinya di London untuk meramaikan peringatan hari ulang tahun ABRI. Ini merupakan ilustrasi penculikan Brigadir Jenderal Panjaitan yang dilakukan dini hari 1 Oktober 1965 di kediamannya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 52 Blok M Kebayoran Baru, Jakarta. Saat itu, para penculik mengepung dan membuka pintu pavilion secara paksa dengan tembakan. Mereka masuk dan mengancam seluruh anggota keluarga serta menembak ke segala arah sehingga mengakibatkan salah seorang anggota keluarga tewas. Para penculik pun memerintahkan Brigjen Panjaitan segera turun dan menghadap Presiden. Di bawah todongan senjata, para penculik, Brigjen Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap dihiasi tanda jasanya. Dalam kondisi yang mencekam, ia menyempatkan diri untuk berdoa. Karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan, secara tiba-tiba Brigjen Panjaitan mencambut pistol, mencoba untuk menembak. Namun, Brigjen Panjaitan lebih dahulu ditembak, kepalanya hingga tewas. Merasa belum puas, pasukan penculik masih menembak tubuh Brigjen Panjaitan dan jenazahnya diseret dan dilemparkan ke atas truk, selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Ini adalah ilustrasi penculikan Brigadir Jenderal Suetojo. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, sesampainya di kediaman Brigjen Suetojo, Jalan Sumeneb nomor 17 Jakarta, pasukan penculik menyebar sesuai dengan rencana. Regu 1 yang bertugas menculik Brigjen Suetojo masuk dari arah depan dan belakang. Brigjen Suetojo terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah dan menanyakan dari dalam kamar siapa mereka, dan dijawab bahwa mereka tamu dari Malang. Kemudian mereka mengatakan lagi Hansip dari Hotel Indonesia. Selanjutnya para penculik menggedor pintu kamar tidur dan mendesak dengan keras agar pintu dibuka. Ketika Brigjen Suetojo membuka pintu, 2 orang penculik masuk dan menyampaikan perintah untuk segera menghadap Presiden. Kedua penculik bersenjata tersebut segera menghampiri Brigjen Suetojo dan membawanya keluar untuk dinaikkan ke kendaraan. Selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Berikut adalah ilustrasi dari penculikan Letnan 1 atau Letu PA Tendean. Ketika mendengar suara letusan senjata di kediaman Menko Hankam atau Kasat Jenderal A.H. Nasution pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letu PA Tendean atau Ajudan Jenderal A.H. Nasution terbangun dengan memakai celana hijau dan jaket coklat serta bersenjata garan. Letu PA Tendean keluar dari pavilion untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di halaman, ia langsung disergap dan dilucuti senjatanya oleh pasukan penculik karena dikira Jenderal A.H. Nasution. Ketika ditanyakan kepada para penjaga yang sudah dilucuti tentang kebenaran Jenderal A.H. Nasution, tidak ada yang memberi jawaban. Pemimpin pasukan penculik Jenderal A.H. Nasution yaitu Pelda Jahurup setelah melihat Letu PA Tendean, ia merasa yakin bahwa yang ditangkap adalah Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya ia meniup peluit tanda berkumpul. Setelah itu Letu PA Tendean digiring dengan tangan terikat ke belakang dan didorong dengan laras senapan ke dalam kendaraan untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Jadi di depan saya ini adalah gambaran dari proses menyelamatkan diri Jenderal A.H. Nasution, di mana bisa dilihat bahwa beliau tengah melompati tembok yang berbatasan dengan Kedutaan Besar Irak. Ketika berada di atas tembok dan melihat anaknya, Ade Irma Suryani, tertembak, ia bermaksud kembali. Tetapi istri Jenderal A.H. Nasution memberi isyarat agar menyelamatkan diri. Jenderal A.H. Nasution kemudian melompati dan berhasil menyelamatkan diri. Ini adalah gambaran dari istri Jenderal A.H. Nasution dan sedang menggendong
anaknya yang bernama Ade Irma Suryani. Kejadian ini terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 1 Oktober 1965. Dan ada 30 orang penculik yang bergerak masuk perkarangan dan menyergap para pengawas rumah Jenderal Ahan Nasution yang beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Ini merupakan proses jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Tepatnya dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh gerakan 30 SPKI yang kemudian dibawa ke Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 di antaranya yang dibunuh di kediamannya yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Harjono, dan Brigadir Jenderal Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya diculik dan dibawa dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup dengan kain berwarna merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Keempatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Mereka itu adalah Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Suwetojo, dan Letnan Setu Tendean. Selanjutnya, semua jenazah diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur yang berdiameter 75 cm dan sedalam 12 meter dengan posisi kepala di bawah. Jenazah Maijen S.W. Prapto bersama Maijen S. Parman diikat menjadi satu. Setelah semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditembaki secara beruntun. Selanjutnya, untuk menghilangkan jejak, sumur ditumbun dengan tanah dan sampah. Ini adalah Sumur Lubang Buaya, terletak persis di depan monumen. Sumur Lubang Buaya ini digunakan untuk membuang mayat para jenderal. Sumur ini berdiameter 75 cm dan memiliki kedalaman sekitar 12 meter. Sumur ini ditemukan oleh seorang petugas kepolisian yang pada saat peristiwa 30 September sempat berkeliling di kompleks Lubang Buaya. Tanpa diketahui oleh pasukan PKI, petugas kepolisian ini menyaksikan perbuatan kejam para PKI. Benda-benda kepunyaan petugas kepolisian ini masih tersimpan di ruang paseban. Jadi ini adalah serambi penyiksaan di mana pasukan yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal yang dianggap lawan politiknya diberi nama pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Pasukan tersebut bergerak dari Lubang Buaya dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang didahului dengan gerakan penculikan. Mereka yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah berukuran 8 x 15,5 meter. Secara kejam mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota pemuda rakyat dan Gerwani serta organisasi lain yang merupakan organisasi satelit PKI. Rumah yang digunakan untuk menyiksa para korban tersebut dari bilik dan papan sebelum meletus pemberontakan Gerakan 30 September PKI. Rumah itu digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat. Di dalam rumah penyiksaan tersebut terdapat diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih hidup. Sekarang kita sedang berada di pos komando, tempat berkumpulnya para pimpinan gerakan PKI. Rumah ini adalah rumah milik seorang penduduk yang bernama Haji Sueb, dan rumah ini digunakan oleh Letkol Untung untuk mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI Angkatan Darat. Pada tanggal 30 September 1965, pukul 12 malam hari, di pos komando ini, pasukan Pasopati mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan gerakan. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari
Letu Dul Arif. Rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti ini untuk mengingat betapa kejamnya PKI terhadap para pahlawan revolusi Indonesia. Ini merupakan dapur umum yang digunakan oleh PKI sebagai tempat sarana konsumsi gerakan G30S PKI di Lubang Buaya. Pada saat itu, rumah ini milik Ibu Amaroh.